semuanya, balik lagi di channel kita, Official SMP Wijaya Putra, ya tepatnya di segmen Dapur Curhat. Nah guys, kali ini aku punya narasumber, seseorang yang sangat terkenal dan salah satu tokoh yang apa ya namanya, yang sungguh sangat berjasa lah bagi negara kita ini. Ya, beliau adalah Dahlan Iskan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Rara. Ya. Selamat sore. Ya, Bapak, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang jurnalistik, Bapak. Karena saya dengar Bapak itu seseorang yang sangat mencintai bidang jurnalistik gitu. Saya kan juga seseorang siswa yang baru terjun dalam bidang jurnalistik. Jadi saya juga perlu belajar lebih lagi terutama pada Bapak, seseorang yang sudah memiliki pengalaman yang banyak sekali pengalamannya. Ya, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Silahkan, ya. Rara. Ya, pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bapak gimana sih tentang podcast dan keterkaitan antara podcast dan konsep dari jurnalistik? Gitu. Tentu podcast ini baru tumbuh belakangan ya, setelah medsos, kemudian setelah internet bagus. Dulu tidak ada podcast, tetapi podcast ini maju besar karena orang lebih leluasa mengemukakan pendapat-pendapatnya dan lebih jelas karena narasumbernya sendiri yang ngomong. Kalau di media cetak atau di medsos itu kan narasumber ngomong lewat wartawan, nanti wartawan yang menulis, sehingga apakah itu betul diomongkan oleh narasumber atau tidak kan tidak tahu, pembaca tidak tahu. Betul, tapi kalau podcast, pemirsa langsung tahu, oh memang narasumbernya ngomong demikian, yang bertanya juga ngomong demikian. Nah ini dengan podcast ini karakter orang yang sedang bicara itu diperhatikan oleh pemirsa. Demikian juga karakter pewawancaranya seperti Rara ini. Pemirsa akan menilai Rara ini cakep nggak sih, begitu. Wow. Pertanyaannya bagus nggak sih? Sejauh ini bagus sih. Ya. Sejauh ini bagus. Aduh, terima nggak kasih. Tahu nanti. Nggak tahu nanti. Ya. Nah, ini bedanya dengan jurnalistik tulis. Kalau jurnalistik tulis itu karakter dari narasumber itu lewat wartawan, ditampilkan lewat wartawan. Kalau podcast langsung begitu. Secara langsung ya. Ya. Jadi kita bisa menilai seseorang itu secara langsung. Oh gini loh ternyata Bapak, Dahlan Iskan itu orangnya gitu ya. Ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan yang kedua adalah, zaman sekarang itu kan sesuai yang Bapak katakan tadi, podcast itu kan baru-baru ini ya. Dan gak hanya siswa aja atau sekolah saja yang mengadakan. Bahkan artis papan atas pun juga punya podcast. Kayak istilahnya, kalau kamu nggak punya podcast, kamu nggak asik gitu. Ya. Jadi menurut Bapak gimana sih tentang perkembangan podcast di sekolah gitu untuk kedepannya? Bagi saya ya, orang seperti Anda, kelas berapa sekarang? Saya kelas 8. Kelas 8 itu kelas 3 ya? Enggak, kelas 2 SMP. Ya. Seperti Rara ini, kelas 2 SMP. Sudah tampil seperti ini di depan saya lagi. Dengan gaya bicara yang bagus, intonasi suara yang bagus, dengan mutu pertanyaan yang oke. Sehingga menurut saya zaman dulu ini tidak mungkin terjadi. Wah. Dan inilah pendidikan percaya diri yang sangat penting. Pendidikan percaya diri. Karena kelemahan dari bangsa ini adalah kurangnya percaya diri. Ya, sehingga nanti kalau kita berhadapan dengan bangsa lain, berhadapan dengan masyarakat lebih luas, itu percaya diri itu penting sekali. Nah, apalagi kalau Anda lebih memperdalam bahasa asing misalnya. Sehingga percaya diri itu bertambah-tambah. Dan podcast adalah membuat orang percaya diri. Karena apa? Langsung dinilai oleh publik. Ini pantas nggak sih orang ini tampil di depan umum itu. Kalau saya lihat Rara sih sudah pantas. Padahal baru kelas 2 SMP Wijaya Putra. Terima kasih. Saya sangat tapi harus terus belajar. Ya. Nanti Anda tanya kepada pemirsa, apa kekurangan saya? Terus harus bertanya. Jadi kelebihan dari podcast seperti ini adalah orang bisa belajar tahu diri. Tahu diri itu maksudnya saya ini sudah sampai level apa? Jangan-jangan baru cantik saja. Belum pinter. Jangan-jangan sudah cantik dan pinter. Jangan-jangan sudah cantik, pinter, bijaksana.
Jangan-jangan sudah cantik, pinter, kritis. Itu banyak sekali levelnya, sehingga kalau kelas 2 SMP sudah percaya diri seperti ini, maka Anda akan punya keunggulan tersendiri. Bahayanya adalah bisa jadi Anda nanti terlalu percaya diri. Wah, aduh. Itu juga tidak baik. Itu juga tidak baik. Orang publik, masyarakat, umat tidak senang dengan orang yang terlalu percaya diri. Jadi kurang percaya diri tidak bagus, terlalu percaya diri juga bahaya. Nah, jadi nanti Anda akan bisa mengukur diri dengan podcast ini, nanti feedback yang masuk kepada Anda apa, Anda terus memperbaiki. Saya pun masih terus belajar. Misalnya saya kok ngomongnya terlalu banyak ya, saya harus mengurangi ngomong. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Ya. Wah, ternyata terlalu percaya diri itu juga nggak baik ya. I know. Oke, lanjut Pak. Nah, saya ini kan baru terjun di dunia jurnalistik ya. Nah, baru beberapa bulan ini saya dan tim juga membuat sebuah web yang khusus untuk jurnalistik yang dinamakan dengan Lentera. Lentera itu suatu tulis ya ini ya. Iya, tulis. Meskipun kita mewawancarai secara langsung juga ada loh Pak. Kayak gini nih ada. Jadi Lentera itu suatu singkatan dari Learning Center Wijaya Putra. Jadi bagus. Learning Center Wijaya Putra. Iya gitu. Tapi kan kita baru merintis ya Pak ya. Jelasnya juga butuh langkah-langkah yang efektif lah untuk membangun web jurnalistik ini agar dikenal banyak orang tuh menurut Bapak gimana sih? Nggak tahu. Loh, nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu langkah-langkah yang efektif gitu. Tahu. Ya Anda jalani aja, nanti kan Anda tahu sendiri. Ya. Begitu ya? Iya. Baik. Baik. Ya benar Rem. Nggak tahu karena saya tidak tahu Wijaya Putra itu seperti apa, kemudian tenaga di dalamnya atau SDM-nya seperti apa, kemampuan saya tidak tahu, bukan saya tidak tahu teorinya, saya tidak tahu karena internal Wijaya Putra saya tidak tahu, kapasitasnya saya tidak tahu, kemudian audiensnya saya tidak tahu. Sehingga kalau saya jawab tidak tahu, maksud saya Anda lebih tahu tentang Anda. Ya, jadi ya Anda sendiri yang harus memikirkan itu. Bukan saya yang harus memikirkan bagaimana agar Wijaya Putra maju atau terkenal. Jadi Anda yang harus memikirkan karena Andalah yang paling tahu tentang Wijaya Putra dan guru-gurunya dan pembinanya dan murid. Ya. Oke, jadi semua itu berarti harus dengan kemampuan dari dirinya sendiri. Ya. Oke, fine. Oke, fine, dari diri saya sendiri. Ya. Oke, Pak. Wah, sungguh sangat perbincangan. Tidak ada orang lain pengen menolong Anda, tidak ada. Kalau ada orang lain pengen menolong Anda itu pura-pura. Jadi harus Anda sendiri menolong diri Anda sendiri. Omong kosong ada orang lain pengen menolong Anda. Wow. Ya. Kalau toh ada orang lain pengen menolong Anda, apakah Anda mau ditolong? Sementara Anda nggak punya kekurangan apa-apa. Kalau Anda mau ditolong orang lain, berarti Anda punya jiwa tidak mandiri. Dan itu tidak baik. Jadi yaudahlah, saya mampu apa? Saya berjuang. Sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan target yang saya inginkan. Oke. Dan Anda mampu. Dan Anda mampu. Ya. Oke, Pak. Ya. Jadi pada dasarnya tuh kita harus mandiri ya untuk melakukan apapun itu, karena gak ada orang yang mau menolong kita. Kalau ada yang mau menolong kita itu berarti hanya sebuah fake dan pura-pura saja. Ya. Seperti itu. Pura-pura biar sok dianggap suka menolong, biar dianggap murah hati, biar dianggap itu ya namanya biar dianggap. Jadi tidak sepenuh hati. Ya, yang sepenuh hati menolong ya menolong diri sendiri. Gitu. Ya. Berarti apapun lakukan dengan diri kalian sendiri, guys. Oke. Baik, Pak. Cukup seperti itu pertanyaan dan terima kasih. Tapi juga atas jawabannya. Anda nanti setelah SMP mau kemana? Saya setelah SMP melanjutkan SMP, kan saya masih kelas 8. Oh iya, masih kelas 3 dulu? Iya, masih kelas 3 dulu. Tapi setelah SMP lulus mau kemana? Saya mau ke SMA. Ke SMA. Di mana? Belum tahu? Belum tahu sih, tapi kalau saya punya beberapa target untuk yang mau saya. Kenapa Anda pede? Karena saya merasa saya bisa. Bisa? Ya, bagus. Dan saya akan, meskipun saya tidak bisa dan saya merasa kurang, saya akan belajar untuk hal itu. Dan Anda anak nomor berapa? Saya anak tunggal.
Anak tunggal biasanya kan manja. Oh, saya tidak dimanja oleh orang tua saya. Oh gitu. Orang tua kerja apa? Ayah? Ayah saya hanya supir panggilan. Apa? Ayah saya hanya supir panggilan. Supir panggilan. Iya. Ibu? Ibu saya hanya pekerja restoran, shift koki seperti itu. Ya. Istimewa Anda. Rara istimewa. Ya, Anda Rara istimewa. Ini karena membaca atau karena guru atau karena apa? Saya juga diajarkan di guru. Soal saya diajarkan oleh guru saya, tapi di sisi lain saya juga suka membaca, Bapak. Jadi saya menerima kedua ilmu dari sesuatu hal yang berbeda seperti itu. Hebat ya, salut dengan Rara. Salut, terima kasih. Terima kasih. Salut dengan Widaya Putra yang punya siswa seperti Rara. Salut juga pada gurunya yang bisa menjadikan Rara seperti ini. Wah, terima kasih. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan salam untuk teman-teman, salam untuk para guru, salam untuk para pembina. Baik, terima kasih. Oke, guys, jadi segitu dulu untuk session kali ini atau video kali ini. See you in the next video. Bye bye. Thank you.